Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda soleh-soleha. Selamat pagi. How are you this morning? Bagaimana kabar antum semua pagi ini? Semoga antum semuanya Nanda soleh-soleha Ibu Rahma yang hebat dan ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ananda soleh-soleha kembali berjumpa dengan Ibu Rahma. Kali ini kita akan belajar tematik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka pelajarannya ya. Let's start our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soleh-soleha, sebelum Ibu Rahma melanjutkan pembelajaran kita, yuk kita review atau kita ulang lagi pembelajaran tema kita sebelumnya. Sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa saja? Ya benar, kita sudah belajar ini Bu Rahma, mengelompokkan gambar peralatan olahraga berdasarkan lapangannya. Betul, selanjutnya apa lagi? Kita juga sudah mengetahui sikap yang baik saat bermain atau berolahraga bersama teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau belajar apa Ibu Rahma? Kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema yang pertama, pembelajaran 5, dan subtema kedua, pembelajaran yang pertama. Sebelum itu, Ibu coba cek semangatnya dulu ya. Apakah masih ingat kalau Ibu Rahma berkata semangat pagi? Kemudian silakan tangan antum menuju ke atas, kemudian semakin semangat. Siap? Ibu Rahma coba ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Merdeka. Masya Allah, hebat semuanya Ananda Ibu Rahma. Jadi hari ini kita mau belajar apa Ibu Rahma? Nah, nanti Ibu Rahma akan mengajak antum belajar menjumlahkan bilangan dari soal cerita. Selanjutnya kita akan belajar di subtema kedua, pembelajaran yang pertama, mengenal lagu rakyat. Kemudian nanti Ananda akan menganalisis sebuah pertanyaan dari wacana yang ada di kitabun atau di book antum di bukunya. Are you ready? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa Bu? Tujuannya nanti Ananda bisa menyelesaikan soal dalam bentuk penjumlahan dari soal cerita. Kemudian Ananda bisa menganalisis atau menganalisa sebuah teks wacana yang akan sama-sama kita pelajari. Are you ready? Silahkan Ananda soleh-soleha menyimak penjelasan pembelajaran hari ini. Ananda soleh-soleha Ibu Rahma yang hebat, mari Ananda buka bukunya atau booknya halaman 40 di subtema pertama pembelajaran yang kelima. Ayo, siapa yang pernah bermain olahraga gobak sodor? Nah, biasanya gobak sodor ini dimainkan oleh 2 tim, masing-masing terdiri dari 3-5 orang. Wah, berarti banyak ya Ibu Rahma? Iya, bisa sampai kalau dijumlahkan kedua timnya 6-10 orang. Nah, permainan ini sangat menyenangkan. Ada penjaga yang harus menangkap dan ada juga tim penyerang yang akan melewati penjaga. Dalam permainan ini sangat sekali dibutuhkan yang namanya kerjasama. Ayo Ananda soleh-soleha, siapa yang tahu permainan gobak sodor? Adakah yang pernah memainkannya? Nah, permainan ini sangat seru sekali. Waktu Ibu Rahma kecil, Ibu Rahma sering memainkannya bersama teman-teman. Nah, di sini sangat dibutuhkan yang namanya konsentrasi. Boleh nanti misalnya Ananda mau bermain bersama adik atau kakak, boleh dicoba di rumah ya. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran kita di awal, dari cerita yang nanti akan Ibu Rahma sampaikan, di sana akan ada yang namanya menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Baik, boleh disimak ya contoh yang Ibu Rahma berikan. Nah, kalau tadi permainan gobak sodor ada berapa orang timnya?
Setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 Dari orang. 2 tim. Coba Ibu Rahma akan memberikan contoh soalnya. Nanti kita akan jawab sama-sama ya. Perhatikan ya Ananda soal yang Ibu Rahma sampaikan. Kelompok Gobak Sodor A berjumlah 2 orang. Nah, Ahmad dan Fatih ingin bergabung pada kelompok A. Berapa jumlah seluruh tim kelompok A? Nah, berapa jawabannya? Mari kita simak penjelasan dari soal yang Ibu Rahma berikan. Jadi, kalau ditanyakan jumlah seluruh kelompok A sekarang, awalnya ada berapa jumlah kelompok A? Ada 2. Kemudian, karena Fatih dan Ahmad bergabung, jadi kelompok A jumlahnya bertambah berapa orang? 2, betul sekali. Jadi, kalau 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo, 2 di mulut, 2 di jari. Kalau kita jumlahkan jadi berapa? 2, 3, 4. Nah, jadi jumlah seluruh kelompok A sekarang ada 4 orang. Bagaimana Ananda Soleh-Soleha? Mudah bukan? Nah, Ananda Soleh-Soleha, kenapa kita harus belajar penjumlahan? Karena setiap segala sesuatu kata Allah dalam Al-Quran sudah ada nilainya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Dengan kita mengetahui bagaimana cara menjumlahkan, maka dalam suatu permainan tersebut akan berjalan dengan adil dan tidak merugikan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Selain itu, dengan kita belajar penjumlahan akan melatih ketelitian dan konsentrasi kita. Jadi, Ananda harus selalu berlatih ya dalam melakukan penjumlahan. Nah, kemudian kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu aku bisa bernyanyi dan menari. Coba Ananda buka di halaman 49. Nah, di sana kita sudah masuk subtema yang kedua ya. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan mengenal lagu rakyat dan menganalisis wacana pada kalimat tersebut. Nah, sebelumnya Ibu Rahma mau sampaikan, pada subtema kali ini kita akan bersenang-senang. Kita akan mengenal lagu rakyat yang berjudul Cublak Cublak Suweng. Nah, Cublak Cublak Suweng ini adalah sebuah permainan yang nanti akan buat kita bahagia. Nah, salah satunya apa? Nanti pasti kita akan tersenyum dengan permainan ini. Dan ingat, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi, sedekah itu teramat mudah ya Bu Rahma. Iya, dengan senyum kita sudah bersedekah. Jadi, apakah Ananda Soleh-Soleha Ibu Rahma hari ini sudah tersenyum? Nah, kalau belum, coba. Mana senyumnya? Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah senyum. Ting. Nah, nanti sebelum antum mendengar tentang lagu Cublak Cublak Suweng, Ibu Rahma mau menyampaikan makna dari lagunya. Nah, jadi lagu Cublak Cublak Suweng ini adalah merupakan lagu rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Biasanya dijadikan sebagai pengiring permainan rakyat. Nah, sudah tidak sabar bukan? Bagaimana isi lagunya Bu Rahma? Kita nyanyikan bersama ya. Wahid, Isnan, Salasa. Cublak cublak suweng, suwenge tenggel lenter, mambu ketundung gudel, pak empolera lere sopong guyun dele ake, sir sir pong dele kopong, sir sir pong dele kopong. Nah, apakah ada Ananda Soleh-Soleha Ibu yang sudah pernah mendengar lagunya? Kalau belum, coba nanti kita cari kembali ya. Kemudian lagu ini sedikit Ibu Rahma memberikan informasi adalah karya dari salah satu wali songo yaitu Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Jaka Samudra. Beliau adalah ulama besar yang menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa. Dia adalah
seorang ulama yang media dakwahnya berupa seni. Beliau juga adalah seorang raja. Kerajaannya bernama Giri Kedaton. Jadi Sunan Giri ini seperti yang Ibu Rahma jelaskan berdakwah melalui kesenian. Daerah dakwahnya bukan hanya di daerah Jawa Timur saja. Beliau berdakwah hingga ke Madura, kemudian Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, nilai moral apa yang bisa kita petik dari lagu Cublak-Cublak Suweng ini? Jadi, setelah disimpulkan, makna lagu ini teramat sangat dalam. Apa maknanya? Maknanya adalah kita dituntut untuk tidak selalu menuruti hawa nafsu dalam menggapai segala sesuatunya. Segala sesuatunya harus kita peroleh dengan hati yang bersih agar nanti kita tidak tersesat. Hindari kecintaan yang berlebih terhadap kehidupan duniawi. Selalu jadi manusia yang rendah hati, tidak meremehkan orang lain, dan selalu melatih kepekaan pada diri. Nah, bagaimana Ananda Soleh-Soleha? Dalam bukan makna dari lagu Cublak-Cublak Suweng ini. Harapannya nanti kita bisa bermain bersama ya, karena kita masih belajar dari rumah. Nanti Ananda boleh coba bersama ayah, bunda, kakak atau adik. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu Rahma? Apakah sudah cukup jelas? Kalau masih belum, boleh nanti diulang kembali ya. Baik Ananda Soleh-Soleha, bagaimana penjelasan Ibu Rahma tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah fahimtum? Sudah mengerti? Are you understand? Semoga Ananda Soleh-Soleha bisa mengerti penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Rahma. Harapannya Ananda Soleh-Soleha dapat melaksanakan atau mengerjakan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Kemudian Ananda bisa mengetahui apa makna dari lagu rakyat Cublak-Cublak Suweng dan silsilah atau asal dari lagu ini. Baik, untuk latihan hari ini Ananda akan Ibu Rahma memberikan latihan pada halaman 43, kemudian di halaman 51. Bu ulangi ya, Ananda mengerjakan latihan halaman 43 dan 51. Di mana Ibu Rahma mengerjakannya? Mengerjakannya langsung di buku besar antum ya nak ya. Kalau sudah selesai boleh nanti minta fotokan sama ayah bunda lalu kirim ke Ibu Rahma. Baik, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Let's close our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu Rahma tutup, pesan Ibu Rahma selalu sama, tetap jaga kesehatan, kemudian banyak makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian memakai masker kalau keluar rumah, dan hindari kerumunan. Jangan lupa selalu selipkan doa pada salat antum agar wabah ini segera berakhir dari bumi kita. Amin, Allahumma amin. Ibu Rahma akhir ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.